Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh komponen dan seluruh anasir yang hari ini hadir bergabung bersama kita di Taman Ilmu, yaitu dari berbagai macam komponen yang terkait dengan Universitas Islam Bandung, yang semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu, karena sesungguhnya surga tidak mampu didaki kecuali dengan ilmu. Unisba merupakan salah satu universitas yang kita harapkan dan kita doakan menyajikan ilmu untuk menjadi pelita bagi umat, karena tidaklah umat Islam hari ini mengalami banyak tragedi bukan karena umat Islam itu lemah, tapi banyak tragedi yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita ya karena sesungguhnya ilmu masih lemah untuk berada di dalam denyut kehidupan kaum muslimin dan umat kaum muslimin dimanapun berada. Inilah yang menjadikan kita selalu berdoa semoga kita mendapatkan ilmu. Ilmu akan membebaskan kita dari titik kebodohan kita dan titik buta kita dalam kehidupan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa membebaskan kita dari titik buta dalam kehidupan kita yang biasanya membenturkan kita dengan banyak masalah kecuali adalah dengan ilmu. Sesungguhnya kita mendapati manusia terbagi menjadi dua. Ada manusia yang terbentur, ada manusia yang terbentuk tanpa mengalami benturan. Ada manusia yang pertama, dia mengalami banyak masalah, akhirnya dia belajar dari kesalahannya dan membentuk kesadarannya dan akhirnya mendewasakan kehidupannya. Tapi harus melalui banyak benturan. Orang yang mereka terkena riba, terkena candu kepada khamr, akhirnya mereka tersadar setelah mengalami banyak benturan. Memang sih yang pertama ini baik, tapi banyak menguras energi dan banyak menghabiskan waktu. Ada yang kedua, ada manusia yang mereka itu tersadar dan terbentuk tanpa mengalami benturan. Siapa yang kedua ini? Biasanya orang yang banyak belajar, orang yang banyak referensi, orang yang banyak literasi. Sehingga dia tidak mengalami banyak benturan di dalam kehidupan ketika dia mengambil ilmu sebagai komandan tertinggi pada kehidupannya. Semoga kita, semoga Unisba dan seluruh komponen yang ada, termasuk di antara komponen yang bergabung pada kelompok yang kedua, kita memiliki sebuah kesadaran, kita terbentuk tanpa mengalami banyak benturan selama kita jujur menempatkan ilmu sebagai komandan tertinggi di dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan ilmu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita karena surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bukan rezekinya yang kurang, tetapi syukurnya yang kurang ditambah di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita di dalam kewajiban kita, kurikulum kita itu cuma dua, yaitu sabarnya tanpa tepi dan syukurnya tanpa tapi. Kehidupan ini sudah didesain oleh Allah, kehidupan di dunia sudah disetting oleh Allah menjadi tempat hukuman. Dan tidak bisa kita kalahkan gelombang kerasnya, tidak bisa kita pecahkan karang-karangnya yang sangat menyakitkan ketika melukai kaki kita kecuali dengan senjata dua. Sabarmu tanpa tepi dan syukurnya tanpa tapi. Kalau kita ada yang mendapatkan kesulitan, semoga kita bersabar. Karena sesungguhnya berapa banyak yang kita sabari, akhirnya berujung manis pada saat waktunya nanti. Bukankah orang yang bersabar ketika puasa merasakan nikmatnya berbuka? Dan bukankah nikmatnya minuman bagi mereka yang tidak puasa itu terasa biasa? Berbeda. Nikmatnya minuman dirasakan bagi mereka yang sabar setelah seharian mereka puasa. Maka sesungguhnya kalau kita mendapatkan kesulitan, sabarlah tanpa tepi. Karena gelombang kehidupan ini disetting oleh Allah, tidak bisa dipecahkan dengan otot kita yang kekar, dengan kepintaran kita semata. Oh, tidak bisa. Otakmu tidak bisa mengalahkan gelombang kehidupan. Yang bisa mengalahkan gelombang kehidupan adalah sabarmu tanpa tepi. Yang kedua, syukur kita tanpa tapi. Syukur kita adalah kita berikan kepada Allah dalam setiap perkara. Karena syukur menjadikan kita diberikan oleh Allah kualitas dalam kehidupan.
Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tapi pastinya syukur menjanjikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita berusaha betul bersyukurlah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, karena kelapangan, kebahagiaan, dan keberkahan tidak akan kita peroleh kalau kita tidak bersyukur. Mungkin ada orang kaya, tapi belum tentu diberikan kebahagiaan. Mungkin ada orang jabatannya tinggi, tetapi belum tentu dia diberikan keberkahan. Mungkin ada orang yang profitnya besar, tapi belum tentu diberikan kecukupan. Siapapun yang ingin dicukupkan dan dilapangkan, diberikan kebahagiaan dan diberikan keberkahan, bersyukurlah. Karena begitulah caranya Allah menjalankan kehidupan ini. Kehidupan ini keras dan kehidupan ini tidak bisa dipatahkan kecuali dengan kesyukuran tanpa tapi pada setiap apapun yang kita lewati di dalam perjalanan hidup. Kalau kalian masih menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang bersyukur. Tidak perlu membandingkan kehidupan orang tua kalian dengan orang tua sahabat kalian di universitas dan di bangku kuliah. Tidak perlu membandingkan mamah kita dengan mamah siapapun. Tidak perlu membandingkan uang saku kita dengan uang siapapun. Dan tidak perlu membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian siapapun yang satu umuran dengan kita. Bersyukurlah, jangan sampai tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur itu, kata Ibnu Rajab, dosa besar sekali. Seakan-akan dia telah menuduh Allah tidak becus ketika mengatur setiap kehidupan hamba dan makhluknya. Bersyukurlah. Demi Allah, Allah berikan kepadamu kecukupan, Allah berikan kepadamu kebahagiaan, dan pasti Allah berikan kepadamu keberkahan. Yang tidak pernah Allah berikan, kecuali hati yang senantiasa bersyukur kepadanya. Maka syukurnya semoga ujian kita mendekatkan kita kepada Allah, dan semoga nikmatnya menjadikan kita melesat menuju kepada kesyukuran yang kita berikan kepada Allah semata. Amin insyaallah. Seluruh saudara-saudaraku, adik-adikku, kita tentunya harus paham bahwasanya culture agama kita itu setidaknya memberikan kepada kita tentang pandangan yang harus kita pahami dengan benar. Culture agama kita itu adalah bahwasanya agama kita bukan hanya menuntut kita untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Bukan hanya menggelar sajadah. Bukan hanya culture agama kita memerintahkan kita untuk berzikir 100 kali di dalam kita berzikir ketika habis sholat. Culture agama kita tidak hanya menyuruh kita untuk haji ketika kita menikmati tawaf. Bukan. Tapi culture agama kita, jalan keimanan kita, bahwasanya Allah mengatur bagaimana ubudiyah kita, dan Allah mengatur bagaimana kita menjalani kehidupan ini, di mana kita diperintahkan untuk mencari karunia di atas muka bumi ini. Kita diperintahkan untuk bekerja, kita diperintahkan untuk berdagang, kita diperintahkan untuk berbisnis dan menjalani seni berinteraksi di dalam masalah ekonomi dengan banyak orang. Karena apa? Culture agama kita bukan hanya beribadah, tetapi bagaimana berikhtiar, mendapatkan rezeki, menegakkan tulang kita supaya kita terjaga dari harta yang haram, supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain, dan supaya kita bisa membangun kehidupan akhirat dengan apa yang kita peroleh ketika kita bekerja. Ini poin pertama yang penting. Banyak orang mendefinisikan zuhud itu berpangku tangan. Zuhud itu ketika tidak bekerja. Zuhud itu ditampilkan ketika celananya sobek, ketika mendapatkan motornya butut, ketika sepedanya sudah rusak. Maka kita langsung mendefinisikan itu zuhud. Padahal kita paham ya, zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan penampilan amalan hati. Lalu ketika kita katakan itu zuhud, maka ini merupakan sebuah kesalahan kaprah. Dan ini salah kaprah. Kenapa? Karena zuhud itu bukan berarti kita berpangku tangan ketika kita menganggur, lalu kita menjadi beban bagi keluarga kita dan menjadi beban bagi orang lain. Dan zuhud itu tidak selalu harus miskin. Kalau zuhud itu miskin, berarti Nabi Sulaiman tidak zuhud. Padahal tidak mungkin ada nabinya Allah yang tidak zuhud hatinya. Zuhud itu adalah ketika hatinya tidak diperbudak oleh dunia dan justru hatinya memperbudak dunia. Ketika dia bekerja, ketika dia berikhtiar, ketika dia berdagang. Lalu dijadikan semua yang didapatkan untuk membangun jembatan dia menuju kepada negeri keabadian, yaitu negeri akhirat.
Maka di sini kita kembali ke topik kita, bahwasanya culture-nya agama kita itu bukan hanya menyuruh kita untuk berpangku tangan, dan bukan hanya menyuruh kita untuk membuka mushaf, dan bukan hanya menggelar sajadah, tetapi culture agama kita menyuruh kita untuk bekerja, lalu keluar, lalu berdagang, dan kita berbisnis. Makanya kita dapatkan salah satu di antara manusia yang dipuji oleh Allah siapa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang mereka ketika berdagang, ketika mereka berbisnis tidak melupakan dan melalaikan mereka untuk beribadah dan mengingat Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya yang dipuji oleh Allah bukan hanya yang zikir di atas sajadah, tapi yang dipuji oleh Allah adalah mereka yang berbisnis, mereka berdagang, tetapi mereka tidak dilalaikan untuk berzikir kepada Allah, di mana dia mampu memposisikan antara ubudiyah dengan muamalah dia ketika berikhtiar mencari kehidupan untuk menghidupkan tulangnya di dalam dia beribadah kepada Allah. Allah juga sampaikan lagi di dalam surat Al-Jum'ah, yaitu fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi mencari karunia yang Allah sebarkan. Ya. Lalu fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah supaya kita mendapatkan keberuntungan. Ternyata Allah yang menyuruh kita ketika sholat Jumat, salah satu ibadah teragung dalam sepekan, yaitu terletak pada waktu sholat Jumat, yang mana kalau kita meninggalkan sengaja sholat Jumat 3 kali berturut-turut Allah menguji hati kita. Ternyata sholat Jumat, salah satu ibadah teragung dalam sepekan, Allah tidak menyuruh kita lama-lama di dalam masjid. Itu pula yang kita kaitkan dalam sudut dalam perspektif kefikihan, kenapa khotib itu yang paling bagus adalah yang paling singkat dan bukan yang paling panjang. Min fikhir rajul, dari kefahaman seseorang ketika dia khutbah itu dia pendekkan khutbahnya. Maka kenapa kok khutbah yang paling sunnah itu yang paling pendek, ya, yang tidak memperpanjang khutbahnya gitu. Karena alasannya satu, karena manusia itu cepat bosan. Sebagaimana kata Imam Nawawi, karena manusia cepat bosan, khutbahnya jangan panjang-panjang. Kedua, karena kebutuhan manusia untuk berikhtiar itu panjang dan banyak. Makanya khutbah itu jangan terlalu panjang. Makanya Allah merintahkan, kalau kamu sudah sholat, segeralah keluar mencari karunia Allah. Yang menyuruh kita untuk tidak tiduran di masjid, yang menyuruh kita tidak istirahat lama di masjid itu Allah. Supaya apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah karunia Allah yang Allah sebarkan di atas muka bumi ini supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ketika kamu sembari mencari itu, kamu tetap mengingat Allah. Siapa yang menyuruh kita keluar untuk mencari pekerjaan? Allah. Supaya kita paham bahwasanya bekerja itu tidak sama antara tujuannya orang yang beriman kepada Allah dengan kapitalisme. Orang kapitalisme ketika bekerja hanya merupakan seni untuk mengumpulkan profit dan margin, membangun kemewahan yang dia inginkan. Mukmin ketika mereka bekerja, mereka tahu yang menyuruh mereka bekerja itu adalah Allah, supaya kita mampu untuk menegakkan tulang-tulang kita di dalam kehidupan, mencukupi kebutuhan keluarga kita, supaya keluarga yang kita cintai tidak tercukupi perutnya dan lambungnya dengan harta yang haram. Dan bekerja itu, Masya Allah, bekerja itu merupakan ibadah yang apabila kita niatkan untuk memberikan kecukupan pada diri kita dan keluarga kita, semua yang kita lakukan menjadi pahala yang akan memberatkan mizan kebaikan kita. Nabi pun menegaskan tentang mindset ini. Makanya Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya seorang pedagang at-tajirul amin as-shadiq, seorang pedagang yang amanah, seorang pedagang yang jujur, itu dikatakan oleh Nabi, maka mereka derajatnya sebagaimana derajatnya para syuhada, orang yang mati syahid. Kalian pernah nggak membayangkan hadis ini tuh dampaknya tuh gede banget. Ini salah satu di antara riwayat yang membuat saya akhirnya sekitar 10 tahun yang lalu saya mau mulai bisnis saya. Hadis ini. Saya akhirnya alhamdulillah bukan apa-apa, saya punya bisnis di penerbitan, ada bisnis di di dinar gitu. Ada bisnis di minuman. Tapi pemicunya atau pencetusnya itu hadis ini. Ketika Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya
seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang amanah, itu derajat mereka sebagaimana derajatnya para syuhada. Wah, tidak main-main ini. Pertanyaan kita sebagai orang yang memahami setiap dalil itu dengan hati dan pikiran kita, pertanyaan kita pada saat itu adalah, kenapa Allah tidak mengatakan orang yang sholat malam dari Isya sampai subuh derajatnya sebagaimana syuhada? Kenapa Allah tidak mengatakan orang yang infaknya 100, misal orang yang infaknya 1000 dinar derajatnya sebagaimana para syuhada? Kenapa Nabi tidak mengatakan orang yang hajinya 10 tahun 5 kali nanti derajatnya sebagaimana para syuhada? Kenapa Nabi tidak memilih diksi-diksi itu? Tapi Nabi justru mengatakan kepada kita bahwasanya siapapun manusia yang dia berdagang, dia berbisnis, lalu dia jujur di dalam perdagangannya, maka derajatnya dengan derajatnya para syuhada. Ternyata membangun tangga kesolihan di dalam kehidupan kita, itu salah satunya adalah ketika kita bekerja, berbisnis. Bukan masalah omsetnya berapa miliar dan hanya berapa juta. Tapi ketika kamu berbisnis, apapun bisnismu, karena Nabi tidak mensyaratkan harus bisnis apa. Artinya Nabi tidak peduli omsetnya. Yang penting adalah ketika kamu berbisnis, kamu memberikan kejujuran, kamu memberikan profesionalitas di dalam kamu bekerja dan berbisnis, maka demi Allah bisa jadi pedagang yang jujur ketika di pasar. Itu sama dengan orang yang mati dalam kondisi mati syahid ketika dia menjaga amanah dan ketakutan dia kepada Allah di dalam setiap bisnisnya. Karena apa? Bisnis itu bukan hanya tentang profit dan margin, tapi bisnis itu bicara tentang surga dan neraka. Itu culture-nya kita. Jadi tidak boleh ada orang itu di dalam kehidupan ini lalu mereka tidak mau bekerja, lalu tidak punya bisnis. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan perkataan para ulama, aib kalau ada seorang muslim di dalam kehidupannya, ternyata mereka tidak punya pekerjaan, ternyata mereka tidak punya bisnis, tidak punya dagangan. Itu aib. Walaupun dia tidak berzina, walaupun mereka tidak minum khamr, tapi justru keberadaannya itu menjadi beban bagi orang lain. Itu aib. Karena terkadang orang yang belajar itu terkadang lebih rendah derajatnya dibandingkan orang yang bekerja ketika yang bekerja itu dengan niatan mencukupi yang belajar. Ini saya ambilkan sebuah referensi ya, saya lupa namanya. Ada satu riwayat yang pernah saya baca untuk menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Ada satu kisah yang saya sampaikan dari kisahnya Hisham Burhan. Beliau salah satu ulama besar di daerah Damaskus. Beliau pernah menceritakan tentang sebuah kisah yang terjadi pada kehidupan beliau. Ada seseorang penggali kuburan yang akhirnya menceritakan tentang sebuah kisah nyata dari Hisham Burhani ini, rahimahullah ta'ala. Jadi ada seorang yang profesi Al-Haffar. Al-Haffar itu penggali kuburan. Lalu akhirnya dia betul-betul menjadi berhijrah dan betul-betul bertobat sama Allah dari kehidupannya yang tidak berkualitas karena peristiwa yang pernah dia jumpai. Bagaimana peristiwa kisah nyata yang memberikan hikmah yang diceritakan oleh Hisham Burhan. Ini saya baca dalam satu kitab. Ada seorang penggali kuburan. Dan di satu waktu tiba-tiba beliau mendapatkan perintah dari satu keluarga. Keluarga kami meninggal dunia. Tolong galikan kuburan. Akhirnya digalikan kuburan. Ketika digali kuburannya, dia kaget mendapati sesuatu yang tidak pernah dia jumpai sepanjang karirnya ketika menggali kuburan. Apa itu? Dia mendapati di dalam area tanah yang dia gali itu ada sebuah pemandangan, ada kuda-kuda yang seakan-akan menjemput tamu yang agung. Dia ketakutan, gemetar dia, langsung bergegas dia ke atas. Lalu ketika akhirnya keluarga itu datang, menghantarkan jenazahnya, dikuburkan, maka dia merasa kagum dengan keluarga itu. Tapi karena rasa takut yang baru saja dialami menjadikan dia sungkan untuk bertanya, amalan orang ini tuh apa? Kok sampai saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya jumpai sebelumnya? Dia diam. Selang 1 bulan, tiba-tiba keluarga itu datang kembali. Lalu meminta kepada penggali kuburan ini,
supaya menggalikan kuburan untuk keluarga mereka. Dia masih ingat ini keluarga yang ketika saya menggali kuburannya, saya menjumpai sebuah pemandangan, view yang tidak biasa. Karena itu permintaan, beliau lakukan. Dia gali kuburan kembali. Dia gali kuburan kembali. Setelah digali kuburan kembali, dia kaget kembali. Kenapa? Karena dia mendapati pemandangan yang jauh lebih megah daripada yang dulu dia lihat 1 bulan yang lalu. Dia gemeter, tapi tidak semenakutkan ketika 1 bulan yang lalu. Karena dia pernah melihat pemandangan itu. Dan pemandangan itu lebih indah, lebih megah, dan lebih banyak yang akan datang dengan kuda-kuda putihnya yang begitu indah untuk menjemput seseorang. Bergegas dia naik ke area kuburan itu. Lalu setelah itu ketika dikuburkan, lalu dia mencolek salah satu di antara keluarga yang hadir dalam takziah itu. Ada seorang ibu-ibu tua. Dia memberanikan diri berkata, "Ini kuburan siapa, Bu?" "Hadza ibni." "Ini kuburan anakku." "Oh, yang 1 bulan yang lalu kuburan siapa?" "Itu juga sama. Itu kuburan anakku." Sembari ibu itu berdiri air mata. Lalu beliau mengatakan apa yang beliau dapatkan pada saat ketika menggali kuburan itu. Ibunya kaget. Lalu dia bertanya, "Apa pekerjaan anakmu yang meninggal 1 bulan yang lalu? Dan apa pekerjaan anakmu yang meninggal hari ini?" Maka dikatakan oleh ibu sembari dari air mata, dia mengatakan, "Anakku yang 1 bulan lalu ketika dia meninggal dunia itu, anakku adalah penuntut ilmu hadis. Adapun yang meninggal anakku hari ini, dialah yang bekerja, dialah yang mencarikan rezeki, supaya adiknya itu bisa mencari hadis, dialah yang bekerja menjadi tukang di apapun dikerjakan, supaya anaknya itu bisa mencarikan, supaya adiknya itu bisa mencari hadis dan bisa menjadi ulama di masa mendatang. Tapi qadarullah, keburu adiknya meninggal dunia mati muda." Peristiwa itu mengguncangkan diri Al-Haffar ini, penggali kuburan ini, dan akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya, dia belajar dan akhirnya menjadi ulama besar. Ini diceritakan oleh seorang Hisham Burhani rahimahullah ta'ala. Apa yang kita dapatkan dari peristiwa nyata itu, dari hikmahnya orang-orang solih, yaitu ternyata kita dapatkan bahkan terkadang penuntut ilmu itu pun masih kalah dengan orang yang bekerja ketika mindsetnya dia bekerja, mindsetnya ketika dia berbisnis itu bukan ketika untuk menumpuk kekayaan sebagaimana mindsetnya kapitalisme. Tapi mindsetnya itu adalah bagaimana dia bisa memberikan keberkahan dengan harta yang dia ikhtiarkan, lalu memberikan banyak manfaat kepada orang yang belajar. Maka itu membangunkan kepada kita, agama kita itu agama yang betul-betul memompa kita supaya kita bergerak. Bukan hanya menjadikan kita ahli ibadah, tapi menjadikan kita menjadi seseorang yang berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Karena jalan kemuliaan itu 2. 1, jadilah kamu seorang penuntut ilmu yang akhirnya umat mendapatkan manfaat dari ilmumu. Atau yang kedua, kamu jadi pebisnis, kamu jadi pekerja yang dengan hartamu itu kamu bisa mendapatkan dan memberikan kemuliaan dan kebermanfaatan kepada orang yang sedang belajar. Makanya Nabi sampai mengatakan, "La hasada illa fisnataini." Tidak boleh kalian iri kecuali sama 2 orang. Yang pertama sama orang yang berilmu ketika dia mendapatkan ilmu dan memanfaatkan ilmunya untuk berbagi. Yang kedua orang yang mereka itu kaya raya tetapi memanfaatkan kekayaannya untuk di jalan Allah. Kalau kita saja haram iri hati, tapi justru sama 2 orang ini boleh iri hati. Karena iri hati yang melejitkan potensi diri kita, berarti 2 orang ini berada dalam kemuliaan. Makanya tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau kamu nggak jadi pebisnis, ya jadi ahlul ilmi. Kalau kamu nggak jadi ahlul ilmi, ya jadi seorang saudagar yang kaya raya ketika kamu berikhtiar dalam bekerja. Atau saudagar, bukan kaya raya, saudagar yang berikhtiar di dalam dia bekerja dengan niatan bukan untuk menumpuk kekayaan, tetapi bisa memberikan kebermanfaatan yang besar kepada manusia. Dan ini yang menjadikan kita memahami dulu tentang culture-nya orang yang beriman. Karena saya sebelum membahas tentang etos kita bekerja itu, kita harus mulai dari dulu mindset-nya supaya kita tidak menganggap yang bekerja itu budak dunia dan orang yang tidak bekerja berarti tidak budak dunia. Oh, enggak. Bisa jadi orang tidak bekerja budak dunia, bisa jadi yang bekerja belum tentu budak dunia. Selama pekerjaan itu tidak menafikan dan tidak melupakan dia dari berbagai macam kewajiban yang Allah berikan di dalam kehidupannya.
Sabit Al-Bunani itu pernah beliau itu pergi untuk menghadiri halaqah majelis ilmu dari ulama besar, yaitu adalah Hasan Al-Basri. Beliau muridnya Hasan Al-Basri. Kalau kalian belum kenal Hasan Al-Basri, nanti dicek ya siapa ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri. Hasan bin Al-Bunani itu terlambat pada halaqah ilmunya Hasan Al-Basri. Dia telat untuk menghadiri halaqahnya Hasan Al-Basri. Ketika dia datang, maka gurunya Hasan Al-Basri tanya, "Loh, kamu kok telat? Lima ta'akhirta? Kenapa kamu telat?" Ditanya sama gurunya, "Lima ta'akhirta? Kenapa kamu telat?" Seketika sang murid itu menjawab, "Saya telat, maaf. Tadi ada satu hikmah yang aku jumpai dan aku dapatkan." Gurunya bertanya, "Apa hikmah yang kamu peroleh?" "Tadi aku tadi ke sini di perjalanan, tiba-tiba aku melihat pandanganku tertuju kepada dahan di pohon. Di dahan itu ternyata ada burung yang ternyata sedang patah itu sayapnya. Ketika patah itu sayapnya, saya itu langsung penasaran. Gimana ya burung itu mencari rezeki kalau dia patah sayapnya, terluka dan tidak bisa terbang? Aku perhatikan gitu burung itu, terus gimana itu caranya dia burung itu untuk mencari rezeki. Ketika aku sedang asyik melihat burung itu yang tidak bisa terbang dari sarangnya dan di atas dahannya, tiba-tiba Allah kirimkan jawaban. Ada burung mendekat kepada sarang burung yang patah sayapnya, membawa cacing. Lalu cacingnya diberikan kepada burung yang sakit. Terus pergi lagi burungnya itu. Lama datang lagi burungnya membawa cacing lagi, memberikan kepada burung yang sakit. Gurunya takjub dengan hikmah yang didapatkan muridnya. Lalu gurunya bertanya, "Apa hikmah yang bisa kamu dapatkan dan kamu bisa pelajari dari apa yang kamu lihat?" Sabit Al-Bunani itu langsung mengatakan kepada gurunya, "Iya. Oh, berarti aku yakin bahwasanya kalau aku mendapatkan sesuatu, kalau aku ini rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Walaupun aku sakit pun pasti Allah akan kirimkan orang yang membantuku. Jadi aku tidak perlu khawatir terhadap urusan dunia. Kenapa? Sudah dijamin oleh Allah dengan sebaik-baik penjaminan. Walaupun aku dalam kondisi sakit sekalipun, pasti Allah kirimkan orang yang akan menolongku." Ya atau tidak? Mungkin itu juga insight-nya kalian ketika kalian membaca tentang riwayat ini. Tapi yang menarik adalah Hasan Al-Basri pada saat itu, Hasan Al-Basri itu lalu berkata kepada muridnya, Sabit Al-Bunani, apa yang dikatakan kepada muridnya? Yang dikatakan kepada muridnya itu adalah, "Kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang pesakitan? Kenapa kamu rela untuk mendudukkan dirimu sebagai burung yang sakit patah sayapnya? Kenapa kamu tidak mau menempatkan dirimu sebagai burung yang sehat yang memberikan cacing kepada burung yang sakit? Kan harusnya itu yang harusnya kamu berikan. Kamu harusnya berikan itu. Bahwasanya kamu itu menjadi burung yang sehat, yang terus memberi manfaat, terus memberikan pertolongan, membebaskan orang dalam kesulitan, membebaskan orang dari kesukaran dan banyak masalah yang dia jumpai. Itu yang harusnya kamu lakukan dalam kehidupan." Maka ketika Sabit Al-Bunani mendapatkan insight itu, kalau bahasa kita hikmahnya semacam itu, maka Sabit Al-Bunani lalu berkata, "Sesungguhnya hikmah guruku lebih mulia daripada hikmah yang aku tangkap." Kalian bisa merasakan ini? Masya Allah ya, ilmu itu memang dahsyat kalau dirasakan. Ternyata seorang Sabit Al-Bunani itu bisa mengatakan, "Hari ini aku belajar bahwasanya hikmah ataupun insight guruku lebih bagus daripada insight dan hikmah yang aku ambil." Ini bukan hanya masalah burung, tapi ini masalah yang memberikan kepada kita. Kadang-kadang kita ini kayak burung yang sakit, mengharapkan pertolongan, mengharapkan orang yang datang, mengharapkan orang yang mengetuk pintu untuk membawa sesuatu yang kita butuh.
Tapi terkadang kita lupa seharusnya kita itu menjadi burung yang sehat, burung yang berikhtiar, burung yang betul-betul memiliki strategi di dalam bekerja, menginovasi setiap strateginya, terus memperbaiki kualitasnya sampai betul-betul bisa memberikan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Itulah yang kita dapatkan dari percakapan dan dialog ilmiah antara seorang Hasan Al-Basri dengan muridnya. Jadi ngasih kepada kita sebuah kesimpulan. Culture agama kita itu agama yang berikhtiar. Itulah yang menjadikan seorang Utsman bin Affan beliau berdagang, yang menjadikan Abdurrahman bin Auf berdagang. Walaupun mereka itu berdagangnya itu, mereka berdagang itu walaupun di sampingnya ada Nabi dan Quran sedang diturunkan. Walaupun Quran sedang diturunkan, hadis Nabi sedang disampaikan, tetap mereka berikhtiar untuk bekerja. Sahabat Utsman dan sahabat Abdurrahman bin Auf mendatangkan barang dari Syam dan mendatangkan barang dari Yaman. Walaupun mereka itu pada saat itu Quran itu turun terus dan hadis juga sedang disampaikan oleh Nabi. Itulah yang menjadikan seorang Umar bin Khattab pernah berkata dalam hadis riwayat Muslim kepada laki-laki Ansor. Apa yang disampaikan kepada laki-laki Ansor? Kita tidak bisa menemani Nabi setiap harinya karena kita ada kewajiban untuk mencari rezeki. Sudah, kita buat komitmen ya, perjanjian, kerjasama. Hari ini kamu menemani Nabi, aku yang bekerja, kata Umar. Aku yang bekerja. Besok kita ketemu, kamu ceritakan apa yang kamu dapatkan dari Nabi. Besok kamu yang bekerja, aku yang menemani Nabi. Aku nanti ceritakan apa yang aku dengarkan dari Nabi kepada engkau. Jadi tidak ada satu bagian dan tidak ada satu momen dari kehidupan Nabi kecuali kita bisa mengambil ilmunya semuanya. Tapi menariknya adalah strateginya Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Muslim ini apa? Ternyata strateginya Umar bin Khattab itu luar biasa. Beliau tetap berdagang, beliau tetap berikhtiar mencari rezeki. Tapi beliau tetap ingin mendapatkan ilmu semuanya dari Nabi dan tidak ada yang ingin luput dari kehidupan Nabi. Dan itu dilakukan dengan kerjasama yang beliau lakukan dengan seorang laki-laki Ansor. Sehingga akhirnya disitulah kita akhirnya mendapatkan bahwasanya yang paling penting, disitulah kita mengerti bahwasanya kehidupan kita bekerja itu bukan karena budak dunia. Memang kita tidak nafikan ada orang yang menjadi budak dunia atas nama pekerjaan. Karena apa? Overdosis, overload. Karena banyak anasir-anasir yang tidak terpenuhi dengan benar. Mindsetnya sudah salah ketika bekerja. Ketika mindsetnya sudah salah ketika bekerja, untuk bisa menjadikan dia mendapatkan kekayaan. Jangan berhenti kalian bekerja sampai kalian nanti naik pesawat kelas bisnis. Kalau sudah itu kapitalisme. Tapi ketika kita berikhtiar di dalam bekerja, karena kita tahu bahwasanya dengan profit yang kita dapatkan, bisnis yang kita rangkai, mendatangkan margin untuk kita untuk memberikan kepada orang di sekitar kita, kebermanfaatan yang kita bisa berikan, maka demi Allah, yang kita lakukan bukan hanya sekedar bekerja, tapi yang kita lakukan itu adalah beribadah. Dengan atas nama kita bekerja. Tetapi hakikatnya kita sedang beribadah. Karena ibadah itu apa? Ibadah itu bukan hanya di masjid. Tapi segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Dan bekerja itu diridhai oleh Allah. Supaya kamu, supaya saya tidak makan yang haram. Supaya kamu dan saya tidak menjadi beban orang lain. Supaya kamu dan saya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka itu dicintai oleh Allah. Bisa jadi loh, sebagaimana tadi yang kita dapatkan, ya, ada bisa jadi orang yang mencari hadis, kedudukannya bisa jadi lebih rendah daripada yang bekerja dengan niatan untuk mencukupi yang mencari hadis. Dan itu kita dapatkan dari kisah nyata dari seorang penggali kuburan yang akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya dan akhirnya beliau menjadi salah satu orang yang berilmu dari apa yang dia jumpai ketika dia menggali kuburan. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami betul. Bekerja itulah yang akan memberikan kepada kita banyak keberkahan di dalam kehidupan kita. Apa etosnya di dalam kita bekerja? Tentunya kalau membicarakan tentang etos, tentunya ini sangatlah panjang. Tapi saya akan menyampaikan beberapa saja yang tentunya menjadi etos seorang muslim di dalam mereka bekerja. Yang pertama,
bekerja itu yang pertama harus dimulai dari niat yang betul-betul benar. Strength way-nya itu harus benar. Strength way-nya itu harus utuh. Dan tidak ada niat yang paling benar, track-nya lurus. Di dalam kita berikhtiar untuk bekerja itu apa? Kecuali niat itu semata-mata karena Allah. Saya memiliki sebuah catatan perenungan yang saya buat. Ya. Ada kata-kata yang saya sering nasihatkan untuk diri saya sendiri. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apa itu? Siapa yang bekerja untuk kekayaan, maka Allah akan mengujinya dengan kekurangan sepanjang hidupnya. Maaf ya, kalau kita kerja hanya ngurusin kekayaan, ngejar kekayaan, demi Allah, hati kita tidak akan pernah merasa cukup dan kita akan selalu merasa kekurangan sepanjang kita hidup. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Maaf ya, orang yang korupsi di negeri kita tercinta ini, yang korupsi itu bukan orang miskin. Orang yang korupsi itu orang kaya raya. Kenapa kaya raya masih korupsi? Karena merasa kurang. Saya ngajar di KPK juga. Saya mana nanya, itu orang korupsi itu orang-orang nggak punya atau kaya? Oh kaya-kaya Ustaz. Banyak orang yang mereka itu kaya, tapi mentalnya miskin. Kekayaan itu hanya dari apa yang dikumpulkan. Pola pikirnya, mindsetnya, mentalnya itu tetap miskin dia. Makanya dia tetap mengorbankan apa saja. Hanya untuk mendapatkan nominal dan mendapatkan volume dan jumlah. Itu yang pertama. Siapa yang bekerja karena kekayaan akan diuji dengan kemiskinan. Siapa yang bekerja karena status, maka dia akan merasa kelelahan. Jadi kalau kita bekerja karena kekayaan, kita akan diuji dengan kekurangan. Kalau kita kerja hanya ngurusin status, supaya kita memiliki status, orang yang bekerja karena status, dia akan kelelahan. Kenapa? Ya karena dia akan lelah ngejar statusnya supaya nanti mendapatkan penghormatan, respect dari banyak orang gitu. Akhirnya lelah dia. Ya. Karena siapapun yang dia melakukan sesuatu karena manusia itu pasti lelah. Hidupnya transaksional sekali kalau udah kayak gitu. Yang ketiga, siapa yang bekerja karena diperintah oleh istrinya, artinya dia takut sama istrinya dan dia bekerja ya karena ya sudah untuk istrinya doang gitu niatnya itu. Maka sesungguhnya dia akan merasa jadi budak sepanjang hayatnya. Jadi kalau kita bekerjanya karena istri kita ngomel, ya kita akan merasa jadi budak terus sepanjang hidup kita bersama istri kita. Kenapa? Udahlah saya bekerja daripada istri saya ngomel. Ya kamu nanti mentalnya jadi budak. Tapi siapapun yang bekerja karena Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Allah menjadikan dia tetap berikhtiar yang terbaik. Dan Allah akan memberikan kepadanya satu titik yang Allah tidak berikan kecuali kepada mereka yang berikhtiar. Semata-mata karena Allah. Karena dia sudah melibatkan Allah. Ini yang pertama ini. Memang sederhana. Memang tampaknya klise. Memang tampaknya naratif. Tapi dampaknya memang besar dalam kehidupan. Dan terkadang sesuatu inilah yang akan menentukan bagaimana kita menikmati pekerjaan kita. Siapapun yang bekerja karena kekayaan, dia tidak akan pernah merasa cukup. Siapa yang bekerja karena status, dia akan merasa kekurangan. Siapa yang bekerja karena istri, dia akan merasa jadi budak. Tapi siapapun yang bekerja karena Allah, maka Allah yang menguatkan. Allah yang jadikan dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Allah yang jadikan dia tidak overload di dalam pekerjaannya. Allah yang jadikan dia terjaga dari yang haram. Dia bisa menampik tidak. Bisa mengatakan no sama orang yang memberikan kepadanya harta-harta sogokan yang syubhat. Kenapa? Allah kalau sudah dilibatkan, Allah yang akan menguatkan hatinya dan Allah menjadi sumber energi paling besar dalam setiap profesi yang dia jalani. Adakah yang lebih besar daripada ini? Tidak ada. Urusan niat itu dari dulu adalah masalah besar. Itulah yang membedakan antara Islam dengan kapitalisme. Itulah yang membedakan iman dengan materialisme. Semuanya dimulai dari niat. Titik awalnya itu dari niatnya. Ya. Makanya maaf ya, kalau nikah karena alasannya dia cantik, kecantikan akan berangsur-angsur hilang.
dengan seiring waktu pelan tapi pasti kita akan menemukan jauh lebih banyak orang yang cantik dibandingkan istri kita. Orang yang menikah karena untuk mendapatkan status, biasanya dia akan diuji dengan kehinaan dan kerendahan. Semua itu bermula dari niat. NIAT. Tapi dampaknya besar mempengaruhi track ketika kita melakukan pekerjaan di dalam kehidupan. Jadi etosnya seorang muslim itu di sini dulu. Ya. Karena apapun yang datang dari sini tidak akan pernah sama dengan apa yang datang dari hawa nafsu. Makanya maaf ya, kalau saya ambilkan analogi sederhana. Kalau enggak masuk, ya maafin aja. Kalau menurut saya sih masuk. Analoginya sederhana. Kenapa masakan ibu kita terasa lezat sekali? Dan kenapa masakan-masakan chef internasional atau chef restoran itu enak, tapi tidak semenggigit masakan ibu kita? Saya tidak mengatakan masakan chef di restoran tidak enak ya. Enak. Tapi kalau jujur saya akan mengatakan tidak semenggigit masakan ibu kita. Masakan ibu kita itu menggigit sekali enaknya. Ya, Nafal. Betul atau tidak? Mungkin standar, tapi rasanya itu menggigit sekali dan kita tidak akan pernah lupa itu. Pertanyaannya, kenapa? Karena ibu kita masak dengan hatinya. Adapun chef di restoran itu terkadang masak hanya sebatas untuk mendapatkan gaji. Kadang-kadang niatnya bukan ibadah. Niatnya itu hanya untuk mengejar gaji. Mungkin enak, tapi tidak semenggigit dari masakan ibu kita. Makanya guru yang bekerja karena gaji dengan guru yang bekerja karena panggilan hati itu beda. Setiap kalimat, pemilihan diksi, dan setiap kata akan berbeda dengan orang yang ketika menyampaikan bukan datang dari hati. Makanya sampai ada satu kaidah, apapun yang datang dari hatimu akan nyampe kepada hati. Karena masalah NIAT itu bukan masalah kecil. NIAT itu masalah besar. Dan etos pertama seorang muslim itu dimulai dari sini. Itulah yang membedakan kita, itulah yang membedakan engkau, itulah yang membedakan aku. Dari apa? Dari kapitalisme. Itulah yang membedakan kita semuanya dari materialisme. Semua itu dimulai dari sebuah niat. Makanya akhirnya apa? Etos kerja terbaik seorang muslim itu harus memiliki niat yang lurus karena Allah. Masya Allah, ini merupakan etos yang pertama. Tapi qadarullah di sini sudah adzan 5 menit yang lalu. Ya, tentunya di Bandung juga sudah adzan dan tidak layak kalau saya memperpanjang kalimat demi kalimat ketika sudah berkumandang panggilan Allah. Saya mohon maaf tapi tidak apa-apalah, walaupun kita tidak menyampaikan semuanya, tapi setidaknya separuh lebih sudah kita dapatkan. Karena yang paling inti dalam etos itu adalah NIAT. Itu dulu. Karena dari NIAT akan lahirlah banyak etos-etos yang bisa menjadikan kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Masya Allah gitu ya. Semoga kita, kalau ada di antara para mahasiswa, ada yang sudah bekerja, mungkin ada yang sudah jadi guru, sudah menjadi asisten, ada yang mungkin sudah menulis, apapun pekerjaan yang sedang kalian lakukan ikhtiarnya. Tolong. NIAT itulah yang akan menjadi pembeda dengan ruang profesi dan pekerjaan di sebuah kamar yang bernama kapitalisme dan netralisme. Mengapa kita hari ini sedih? Maaf sekali. Kenapa di tempat kantor hari ini dinyatakan dalam banyak penelitian kantor menjadi tempat subur terjadinya perselingkuhan dan perzinahan. Bahkan ada satu berita, entah benar atau tidak saya pernah dapatkan gitu. Ada beberapa kantor itu sampai OB-nya itu kaget ketika mendapati tempat sampahnya itu banyak dibuang alat kontrasepsi. Dan kita mendapati satu fenomena yang jamak dan sudah cukup populer di Jakarta, bahwasanya kantor itu tempat perselingkuhan. Berapa banyak keluarga tenang, tapi akhirnya berantakan ketika terjadi perselingkuhan di kantor. Saya mencoba untuk menggali fenomena ini, khususnya di masyarakat Indonesia atau khusus di Jakarta. Gitu. Salah satu yang disampaikan oleh orang-orang soleh itu adalah
Mungkin karena niat bekerjanya bukan karena Allah. Sehingga akhirnya ketika Allah tidak dihadirkan, maka Allah mencampakkan urusan keluarga kehidupan mereka. Makanya kisah horor yang paling menakutkan itu apa? Kisah horor yang paling menakutkan itu adalah ketika kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh Allah dalam satu kisah yang membuat kita harus berpikir. Yaitu adalah ketika Allah itu mengingatkan kepada kita. Kisah horor yang paling menakutkan adalah mereka lupa kepada Allah. Dan akhirnya Allah pun lupa sama mereka. Orang yang lupa kepada Allah dalam bekerja, Allah pun lupa sama mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Homer, zina, riba, sogokan, hilangnya kehangatan keluarga, hilangnya figuritas ayah, fatherless-nya muncul di mana-mana. Banyak perempuan berzina, banyak chit-chat dengan laki-laki padahal dia sudah punya suami. Semuanya terjadi. Disebabkan karena mereka melupakan Allah dalam pekerjaan. Maka Allah pun melupakan mereka di dalam kehidupan mereka bekerja. Ya. Makanya Allah menyampaikan di dalam satu ayatnya, nasullaha fanasiyahum. Maka sesungguhnya tidaklah Allah itu, mereka melupakan Allah kecuali Allah melupakan mereka di dalam surat At-Taubah ayat 67. Ya, Allah menyampaikan kembali kepada kita supaya Allah menegur kita. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Kisah horor yang paling menakutkan. Manusia lupa sama Allah. Dan Allah pun lupa sama mereka. Dan itulah yang kita dapatkan kalau kita bekerja. Hanya sekedar menggerakkan kaki dan tangan, lalu mengandalkan IPK kita, dan mengandalkan keencaran otak kita, dan link orang dalam kita. Padahal bekerja itu memiliki nilai yang sakral sebagai bentuk ibadah kita ketika Allah yang menyuruh kita untuk bekerja mencari karunia Allah. Barakallahu fikum. Semoga Unisba termasuk salah satu lembaga pendidikan Universitas Islam yang betul-betul bukan hanya memberikan keterampilan bagi setiap anak muda bekerja memenuhi kebutuhan industri, tapi semoga Unisba termasuk bagian dari universitas yang bisa memberikan sebuah mindset yang benar. Bekerjanya seorang mahasiswa muslim dan mahasiswi muslimah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan industri untuk mendapatkan profit dan margin. Tapi sejatinya ada hal yang lebih besar dari itu. Yaitu adalah mendapatkan keberkahan karena Allah lah yang menyuruh kita bekerja. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan kita ingat apa yang dikatakan oleh Allah. Mari sama-sama kita ucapkan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Kisah horor paling mengerikan dalam hidup, tapi paling singkat disampaikan oleh Allah. Siapapun yang lupa sama Allah, Allah lupa sama mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Inilah etos kerja kita dimulai dari sebuah mindset yang benar. Semoga kita senantiasa memaknai setiap apa yang kita lakukan bukan hanya transaksional urusan duniawi. Tapi semoga apa yang kita lakukan ini adalah merupakan ihtisab kita untuk mencari pahala terbaik di sisi Allah. Walaupun dengan pekerja yang kita lakukan untuk mencari penghidupan. Untuk mencukupi keluarga kita dengan harta yang halal.